Beres-beres kontrakan sepetak. Assalamualaikum, hai bun, ketemu lagi dengan aku. Hai bun, assalamualaikum. Biasa ya, hari ini sebelum beres-beres, aku ini udah mandi, aku selesai masak, anakku dan suamiku udah pergi sekolah dan kerja. Nah, sebelum aku mau beres-beres, aku mau skincarean dulu ya bun. Nah, hari ini aku tuh jadwalnya nyuci, tapi udah aku cuci ya, udah tinggal jemur aja. Nah, aku skincarenya aku tuh cuman pakai basic ya, aku pakai moisturizer nih bun dari Originot ya, kelihatan nggak? Ini tuh murah banget, dalamnya tuh bening, isinya kayak air. Nah, pipiku ini belum hilang ya bun nodanya, nggak tahu sih, aku udah pakai bio oil atau bio oil tapi belum hilang-hilang juga. Dan untuk alis aku ini udah mulai tumbuh, udah 1 bulan ya bun setelah kejadian itu. Alhamdulillah aku udah sehat. Nah, biasa ya bun, sebelum kita beres-beres aku mau skincarean dulu. Nah, ini bibir aku jadi kayak gini nih, hitam pinggirnya juga kayak noda. Nah, aku tuh jadi malu ya bun kalau keluar nggak pakai masker. Biasanya aku tuh kayak kalau keluar aku nggak pernah pakai masker kecuali pas corona itu ya. Nggak tahu, aku tuh ngap kalau pakai masker, cuman sekarang dengan keadaan yang gini aku selalu pakai masker. Ini aku udah selesai ya pakai masker, dasarnya dikit aja. Pakai ini tuh biar lembab ya bun, jadi sebelum pakai sunscreen aku selalu pakai ini. Nah, setelah pakai moisturizer aku pakai sunscreen. Ini aku pakai dari Dr. Ika atau dari Ica ya, biasa ya bun, aku suka kepincut kalau melihat yang FYP di TikTok ya bun. Ini adanya sih, aku lihatnya di TikTok, tapi sekarang udah ada ya di toko Oren. Menurut aku ini enak, cuman harganya rada mahal ya bun menurut aku. Untuk sunscreen sekecil ini harganya sekitar 90.000 kalau nggak salah. Kita tuh sebagai perempuan wajib banget kayaknya ya bun skincarean, meskipun cuman basicnya aja. Jangan mau kalah sama yang masih muda bun, meskipun kita udah tua tuh kayaknya harus ya bun biar kulitnya kita tetap sehat. Kan meskipun kulit aku sekarang kayak gini, sebelumnya aku nggak begini, cuman gara-gara terbakar jadi kayak gini ya bun. Semoga nanti ada perbaikan lagi, kulit aku menjadi normal seperti semula ya bun. Jadi ngeflek kayak gini, ini bukan flek yang biasa kayak ibu-ibu itu ya bu, ini karena terbakar. Jadi setelah terbakar dia kulitnya terus jadi kayak bengkak, seminggu kemudian kering terus ngelupas. Nah, setelah ngelupas itu beberapa hari setelah ngelupas dia jadi kayak gini teman-teman, jadi hitam. Diginiin muka aku jadi lebar banget. Nah, aku nggak pakai pensil alis, aku tuh nggak bisa pakai pensil alis sebenarnya teman-teman. Nah, sekarang aku mau pakai lotion, aku lotionnya pakai Shinshui. Dan ini juga kebetulan udah habis. Aku pakai dulu ya. Pakai di kaki juga. Ini kakiku juga belang-belang ya bun. Karena kena api itu, pokoknya belang banget deh. Nggak bisa perlihatkan ya, soalnya ini aurat. Kulitnya habis ngelupas, nih kakinya yang parah banget ya bun. Untung di kakinya ya Allah, coba kalau di wajah ya, tapi di wajah juga iya sih, tapi untungnya wajah aku kayak gini yang nggak belang kayak di kaki. Di kaki tuh bener-bener belang putih-putih gitu ya bun.
Astagfirullahaladzim, semoga itu kejadian terakhir kali ya bun, gak terulang lagi. Nah, setelah aku pakai sunscreen, biasanya aku pakai lipstick. Meskipun kita cuman di rumah aja ya bun, gak kemana-mana. Aku tuh gak pernah kemana-mana. Nah, aku tuh pakai lipstick. Sayang ya udah dibeli. Walaupun nggak bisa make up, nggak pernah kemana-mana, tuh paling cuman ke pasar nganter anak sekolah. Cuman semenjak aku sakit aku nggak pernah nganter sekolah anakku pakai sepeda, dan dia udah terbiasa sekarang, jadi dia nggak minta dianterin lagi karena melihat mamanya kayak gini. Ini warnanya pucat ya. Nah, aku pakai OMG yang nomor 11, dan aku mau ombre sama Wardah yang nomor 12. Nggak terlalu mencolok kayak bun, kurang merah. Udah nggak apa-apa. Oke bun, nih aku udahan skincare-nya, aku begitu aja ya, jadi nggak neko-neko, soalnya aku juga nggak bisa kalau make up ya bun, harus belajar. Cara aku ngaca dulu. Ini di kaca nih terlalu putih, terlalu merah. Udah bun, sekarang aku mau jemur dulu ya. Aku mau jemur baju, tadi aku tuh udah nyuci, dan aku jemurnya di atas ya bun. Tadi jemurannya udah dibawa ke atas sama suami aku sebelum berangkat kerja. Nah, sekarang aku mau jemur dulu sebelum aku beres-beres ya. Ini aku jemurnya di atas ya teman-teman. Nah, ini di sini aku jemurnya di belangkon. Nah, ini aku buka dulu pintunya. Ini tapi di sini sempit ya. Maaf ya kalau aku ambil videonya nggak begitu bagus, soalnya sempit banget. Aku bingung mau naruh HP-nya. Nah, ini keadaan di luar ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau nyuci berapa hari sekali atau berapa kali dalam satu minggu? Kalau aku dalam satu minggu itu nyucinya 2 kali ya teman-teman. Ini cucian aku segunung. Ini ada 4 orang ya, anak aku 2, aku dan suami aku. Aku tuh paling gak suka nyuci ya teman-teman. Aku tuh lebih suka nyetrika daripada nyuci. Gak tahu kenapa, aku tuh males banget kalau mainan air. Jadi aku nyucinya cukup dua kali dalam seminggu aja. Kalau teman-teman atau bunda-bunda semuanya gimana? Apakah sama kayak aku? Pokoknya paling suka itu aku nyetrika atau nyapu-nyapu. Yang ngepel pun aku nggak begitu suka, soalnya pel-pelan aku tuh yang masih manual, yang nggak bisa dikeringin sendiri pel-pelannya. Pokoknya apapun itu yang berhubungan dengan basah-basah aku tuh males banget, nggak tahu kenapa, pokoknya males aja mainan air. Jadi dalam satu minggu 2 kali nyuci aku tuh ada 1 bak dan 1 ember cucian. Nah yang paling banyak tuh punya anak aku yang kecil. Nah itu tuh banyak banget, dia tuh bentar-bentar ganti untuk bagian untuk celananya ya. Dia ada celana basah sedikit dia ganti. Pokoknya anakku yang kecil tuh sering banget gonta-ganti baju dan celana. Pokoknya cuciannya paling banyak tuh punya dia, yang paling sedikit cuciannya punya aku. Cucian segunung kayak gini tuh baju aku tuh cuman 2, 1 gamis dan 1 kaos.
Aku tuh jarang ganti ya teman-teman, aku tuh jarang pergi-pergi, apalagi sekarang muka aku masih cemong, aku tuh nggak kemana-mana. Yang ke pasar itu suami aku paling cuman masak. Nggak tahu, aku tuh malu ya, soalnya nggak biasa mukanya cemong atau ngeflek kayak gitu. Meskipun sebenarnya bisa sih ya pakai masker, tapi aku masih enggan untuk ke pasar, jadi yang ke pasar suami aku. Dan jadilah aku kalau di rumah tuh cuman pakai celana pendek dan kaos. Akhirnya cucian aku sedikit, pokoknya yang paling banyak tuh punya anak aku. Ada baju ngaji, baju sekolah, tiap hari tuh dia ganti pagi sore. Dia juga ganti pakaian yang biasanya aku setelah jemur 2 hari kemudian aku angkat ya bun. Nah sebenarnya 1 hari pun juga udah kering, soalnya di atas tuh panas banget, apalagi atapnya itu pakai asbes dan masih musim panas juga. Terus aku nyucinya juga aku keringin pakai mesin cuci, jadi tuh cepet banget keringnya. Nah setelah aku jemurin pakaian yang besar-besar, lanjut di sini aku mau jemurin yang kecil-kecil. Ini aku pakai gantungan bulat untuk jemurin celana anak aku. Pokoknya anak aku celananya itu yang bentar-bentar ganti. Satu gantungan bulat ini tuh habis sama celana diisi sama celana anak aku yang kecil. Dia tuh juga kayaknya anaknya tuh nggak suka sama pakaian yang sedikit basah, jadi tuh dia suka ganta-ganti ya bun. Nah, setelah aku selesai jemur, lanjut di sini aku mau beres-beres kamar anak aku. Sebenarnya sih bukan kamar ya bun, jadi ini kontrakan aku petakan, nggak ada kamarnya dan nggak ada dapurnya ya bun. Pintar-pintar kita sendiri yang ngatur. Nah ini tuh di atas adalah tempat tidur anak aku, anak bujang aku tuh dua-duanya anak aku laki-laki. Nah itu tuh bak aku taruh situ. Biasanya kalau hujan tuh ya bun, di situ tuh nggak tahu bocor. Kayaknya sih bukan dari asbes yang pecah, tapi dari sambungannya itu ya, soalnya tuh nggak selalu bocor. Jadi kalau hujan di situ aku tampung ada bak dan juga baskom gitu ya, supaya airnya nggak kemana-mana. Kemarin tuh sempat hujan, nggak langsung aku tadain pakai bak, nah tuh kasurnya jadi basah semua ya bun yang gede itu. Nah ini aku lanjut beres-beres kasur anak aku. Ini aku juga nggak punya sapu ya bun, pokoknya miskin banget aku ya, aku sapu nggak punya, ini nggak punya, pokoknya ala kadarnya ya bun. Nah di sini tuh walaupun ngontrak sepetak juga mahal. Ini aku ada di Jakarta tepatnya, jadi aku masih ngikut suami aku kerja. Aku tuh sebenarnya juga udah punya rumah di kampung, cuman aku masih belum pengen LDRan sama suami ya. Dan kalau suami yang ikut pulang kampung, di kampung juga bingung mau kerja apa, soalnya di kampung tuh susah cari kerjaan. Nah jadi kasur yang gede itu ditempatin anak aku yang gede, dan yang kasur yang kecil aku lepet itu ditempatin anak aku yang kecil. Anak aku tuh 2 cowok ya bun. Nah mereka tuh usianya beda 7 tahun, tapi nggak tahu kenapa mereka tuh kayak musuh, jadi tuh nggak bakalan bisa tidur dalam satu kasur kayak gitu ya bun. Jadi tuh mereka suka berantem, suka rebutan ini itu. Adakah yang sama dengan anak aku bun? Meski bedanya tuh udah jauh, tapi tetap aja mereka tuh nggak akur. Tapi yang kecil tuh suka nyariin, kalau emasnya nggak ada suka ditanyain, mama emas kemana. Tapi kalau ada mereka tuh suka berantem kayak gitulah pokoknya ya bun. Nah jadi lantai yang atas ini bukan keramik ya bun, itu alias kayu, jadi dipasangin karpet gitu. Jadi aku tuh jarang sekali ngepel di sini, soalnya karpet juga nggak begitu kotor, apalagi nih di atas cuman buat tidur anak aku. Nah ini aku sedang beresin hanger sisa aku jemur tadi ya bun. Nah di depan aku itu ada nasi di piring yang biasanya tuh nasi sisa ya bun, aku tuh nggak tega buangnya, jadi aku taruh piring dan aku biasanya aku jemur di belangkon situ. Nggak tahu lah untuk apa, yang penting aku jemur aja ya bun. Kadang tuh ada suka yang bapak-bapak yang suka cari nasi aking gitu pun, aku juga nggak tahu sih untuk apa. Nah biasanya sama mereka tuh dibeli, jadi daripada dibuang mending aku jemur aja ya.
bisa bermanfaat untuk orang lain dan juga nggak mubazir. Setelah aku selesai jemur, beres-beres kamar, lanjut di sini aku udah selesai nyapunya. Aku jadi nggak ngepel ya bun, cukup sapu aja. Lanjut di sini aku mau beres-beres turun ke bawah. Nah, ini aku mau tutup dulu pintunya ya. Jadi pintunya jarang sekali aku buka. Kalau dibuka biasanya pas anak aku ada di atas aja ya, takut ada orang masuk, soalnya ini tuh gandeng sama sebelah. Apalagi aku di sini masih baru ya bun, aku baru 1 bulan di sini ya. Pokoknya dimanapun kita tempatnya harus waspada ya bun, jangan ceroboh. Nah, setelah aku selesai jemur dan beres-beres di atas, lanjut aku mau beres-beres di bawah. Nah, jadi aku tidurnya di bawah ya bun sama suami aku tidur di bawah dan anak-anak aku tidur di atas. Di tempat aku ini tuh lagi musim anak-anak main setik kayak gini bu. Nah, ini itu anak aku tiap hari beli, pokoknya apa yang lagi musim dia tuh harus beli pokoknya ya. Dia tuh suka beli setiap hari 5.000 dan jadilah banyak kayak gitu. Di tempat bunda-bunda sama nggak sih, masih musim anak-anak mainan setik kayak gini? Ini setik es krim ya menurut aku, cuman tuh dia ada kayak dimodif gitu ya bun. Nama anak aku tuh suka dijualin juga bun sama teman-temannya di sekolah, sama dia tuh dijualin 1.000 tapi sama dia dimodif dulu. Lanjut aku beres-beres rak ya bun. Nah, ini tuh yang aku pegang itu adalah cas-casan untuk ngecas apa ya bun itu namanya, yang buat air lah pokoknya. Nah, itu tuh sebenarnya udah rusak, udah dikaretin, tapi sama suami aku masih dipakai aja, dan aku tuh takut, mending aku buang aja lah. Soalnya kalau dipakai pas ngecas itu suka bunyi kretek-kretek gitu loh bun, dan aku tuh takut banget. Nah, jadi rak aku ini nggak ada yang namanya rapi ya bun, banyak colokan nih, colokan HP buat ngecas HP, buat ngecas galon gitu ya bun. Pokoknya ya walaupun raknya bagus, tapi kalau nggak bisa natanya kayak aku ini jadi sempit aja ya bun, kelihatan nggak rapi. Dan ini aku tuh nemu karet akhirnya. Nih aku lagi ngikat colokan yang biasanya aku tuh buat cuci baju ya bun. Lanjut di sini aku mau sapu-sapu lantainya. Aku udah selesai beres-beresnya karena nggak punya barang, jadinya cepet ya bun beres-beresnya. Aku tuh nggak punya barang-barang apa-apa kayak orang-orang karena aku masih ngontrak, jadi bingung ya bun kalau mau beli-beli mau taruh mana, soalnya kontrakan aku tuh sempit kayak gini, nggak ada kamarnya, nggak ada dapurnya, jadi ala kadarnya gitu. Nah, ini ada satu lagi yang gak biasa kayak orang-orang. Jadi ini aku baju bekas anak aku atau suami aku tuh aku buat keset ya bun, jadi nggak aku langsung buang. Biasanya aku buat keset dulu atau lap dulu. Kalau udah kelihatan kotor banget atau udah burik, udah sobek-sobek, baru aku buang. Pokoknya ngirit banget ya bun, sayang kalau mau dibuang begitu aja, mau dikasih orang pun gak enak, soalnya udah bekas, anak kita aja udah nggak mau pakai, masa mau dikasih ke orang, kan gak enak ya bun. Jadinya aku buat keset, lumayan ya, jadi nggak perlu beli keset ya bun. Pakai baju tuh lebih nyerep dan juga murah meriah, nggak perlu beli. Selain keset bekas, baju bekas, aku di sini juga masih ada kekurangannya bun. Untuk tong sampah aku juga belum punya. Setiap kali aku ke pasar mau beli, aku tuh selalu lupa ya bun. Tapi sebenarnya bisa juga online, tapi aku pikir masa iya cuman beli tong sampah aja aku harus beli online. Di pasar pun juga banyak, cuman aku selalu lupa ya bun. Soalnya di kontrakan aku yang sebelumnya itu aku tuh juga nggak pakai
tong sampah. Jadi di sana tuh aku sampahnya taruh depan rumah gitu ya bun, kalau udah selesai. Jadi nggak perlu tong sampah, aku gantungin di tembok gitu ya bun, ada pakunya. Pokoknya yang udah disediakan, yang punya kontrakan dari awal itu yang aku pakai. Oke bun, cukup sampai di sini dulu videonya. Maaf ya bila ada kata-kata yang salah, dan terima kasih banyak yang sudah mendukung, sudah menonton dan komen. Assalamualaikum.